Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Tita. Gimana? Masih semangat untuk persiapan seleksi PPPK dan CPNS? Saya harap rekan-rekan maksimal dalam mempersiapkan semuanya. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana memilih formasi yang tepat untuk rekan-rekan. Untuk formasi CPNS sendiri memang saat ini lumayan kompleks, dan yang membuat saya tidak habis pikir, ternyata kebutuhan yang terbanyak untuk CPNS justru di tenaga nakes, entah itu perawat, kesehatan masyarakat, apoteker, dan lain sebagainya. Hal ini sangat bertolak belakang dari apa yang disampaikan waktu rapat-rapat BKN kemarin, bahwa semua guru dan semua tenaga kesehatan akan dilimpahkan ke P3K. Dan hal ini juga yang akan menjadi kesempatan buat rekan-rekan untuk mencoba keberuntungannya di seleksi CPNS kali ini. Karena untuk tenaga nakes sendiri, PNS dari tenaga nakes mendapatkan beberapa kelebihan ataupun juga keuntungan tersendiri. Diantaranya adalah beberapa tunjangan profesi ataupun juga tambahan-tambahan lain yang akan membuat rekan-rekan merasakan gaji yang lebih maksimal dari CPNS lain. Kemudian untuk memilih formasi, sebenarnya hal yang paling utama kalau menurut saya adalah passion dulu. Passion kita berada di bidang apa. Misal si A itu kuliah jurusan manajemen. Dia sudah selesai melaksanakan kuliahnya, sudah kelar, tapi selama perkuliahan dia merasakan kuliah di manajemen pelajarannya nggak menarik. Saya lebih suka dunia yang berhubungan dengan alam-alam. Saya lebih suka melihat hutan, melihat pohon-pohonan ataupun juga hewan-hewan. Maka lulusan S1 ini tidak menutup kemungkinan untuk mencoba mencari formasi seperti di dinas kehutanan, seperti formasi polisi hutan dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita menemukan passion yang menurut kita cocok dengan jati diri kita, dan juga kedepannya jika kita merasa enjoy akan menikmati pekerjaan tersebut, yang harus kita lakukan adalah melihat data statistik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sangat penting karena apa? Kebanyakan rekan-rekan yang mencoba mendaftar CPNS itu hanya bejo-bejan, kalau bahasa Jawanya, yaitu hanya bergantung pada keberuntungan tanpa melihat data dan juga grafik dari tahun ke tahun. Karena kalau rekan-rekan hanya asal mendaftar dan tiba-tiba mendaftar di formasi yang banyak diminati orang, otomatis pesaing dari rekan-rekan akan banyak juga, dan akan mempersulit rekan-rekan untuk bersaing. Lebih baik bersaing dengan sedikit orang daripada bersaing dengan banyak orang. Itu adalah hukum pasti. Kemudian setelah kita melakukan pengamatan grafik dari tahun-tahun ke tahun, misal rekan-rekan ingin mendaftar ke
apa saja yang jelas dari formasi SLTA. Maka rekan-rekan akan harus melihat di misal Kemenkumham itu biasanya yang SLTA ada petugas transmigrasi transmigrasi kalau nggak salah, petugas transmigrasi, kemudian Polsuspas. Itu rekan-rekan harus melihat tidak, karena itu kan kalau Polsuspas biasanya kedaerahan, jadi karena otonom, otomatis daerah masing-masing yang melakukan seleksi dan hanya kuota per daerah. Untuk Polsuspas sendiri tahun ini yang paling banyak itu kalau nggak salah Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu, sekitar 500 sekian formasi. Hal ini harus rekan-rekan perhatikan dulu di daerah rekan-rekan, apakah peminat Polsuspas ini banyak atau tidak. Misal tahun kemarin itu lowongannya ada 7 orang, kemudian yang mendaftar 1000 orang, kemudian ada formasi lain kebutuhannya misal 100 formasi, kemudian yang mendaftar hanya 200 formasi. Otomatis rekan-rekan harus mencoba yang kedua, pilihan kedua, walaupun toh nanti kalau banyak juga yang berpikiran seperti rekan-rekan tersebut, otomatis di sana juga lebih banyak. Tapi yang jelas karena kepopulerannya kurang dari yang pertama, yang kedua tidak akan lebih banyak pesaingnya dari yang pertama. Itu poin utamanya. Kemudian setelah rekan-rekan memantapkan apa yang rekan-rekan ingin daftar dan juga rekan-rekan ingin coba dalam perekrutannya, maka rekan-rekan harus mencari banyak informasi dari berbagai sumber yang ada tentang formasi tersebut, karena biasanya orang yang aktif mencari informasi itu akan mendapat beberapa keuntungan lain. Misal untuk formasi A itu harus memiliki persyaratan kesehatan seperti sekian. Misal gigi tidak boleh bolong, ataupun juga tidak memiliki penyakit kulit dan lainnya. Maka rekan-rekan yang saat sebelumnya sudah memiliki informasi tersebut bisa menanggulangi dengan penyembuhan, entah itu penambalan gigi ataupun operasi kecil-kecilan di daerah tubuh yang akan menjadi minus pada tes kesehatan, ataupun juga melakukan kemoterapi terapi ataupun juga lain sebagainya. Itu akan menjadi nilai plus bagi rekan-rekan. Kemudian setelah rekan-rekan mantap dan sudah membuat akun, untuk rekan-rekan sendiri diharuskan atau saya wajibkan untuk rekan-rekan saya yang menonton video saya, rekan-rekan harus selalu mengamati semua data-data dari rekan-rekan sendiri, karena itu adalah data-data rekan-rekan. Maka rekan-rekan harus mawas akan hal itu, karena perbedaan sedikit saja itu bisa berefek pada seleksi administrasi yang ringan dan mungkin kedepannya akan mempersulit dari rekan-rekan. Maka kalau sekarang antara data diri di satu lembar sertifikat ataupun juga surat berbeda, itu bisa diurus dari sekarang agar mengalami persamaan. Karena kalau terjadi perbedaan yang kompleks, otomatis nanti juga akan membuat panitia ataupun juga sistem ragu dan
mungkin bisa menggugurkan rekan-rekan di seleksi administrasi. Kemudian setelah rekan-rekan sudah mengawasi dan juga membaca semua peraturan, untuk peraturan dan juga pemberitahuan apapun itu, entah itu di blog SSC-ASN ataupun di blog instansi yang rekan-rekan lamar, itu harus rekan-rekan selalu standby. Misal rekan-rekan bekerja pun harus minimal seminggu 2-3 kali harus melihat berita dari semua blog yang rekan-rekan memiliki hubungan di dalamnya. Karena apa? Sering terjadi pengumuman yang tidak sampai pada peserta, dan itu membuat peserta yang harusnya ke lokasi A malah ke lokasi B, yang alhasil waktu sampai ke lokasi A waktunya sudah tidak banyak dan waktu melakukan seleksi tidak maksimal. Ataupun juga waktu mengumpulkan syarat-syarat yang harusnya syarat ini malah syarat itu, otomatis akan membuat administrasi rekan-rekan jadi kacau balau dan bisa menggugurkan rekan-rekan. Kemudian setelah rekan-rekan selalu mawas akan berita-berita tersebut, rekan-rekan harus sering berlatih dan juga sering melakukan kajian-kajian. Ada baiknya misal rekan-rekan memiliki kekasih ataupun juga sahabat yang sama-sama ingin mendaftar CPNS. Nah, itu kesempatan sebenarnya buat rekan-rekan untuk memaksimalkan daya belajar dan berlatih, karena kalau sesuatu dilakukan bersama-sama itu akan lebih ringan dan lebih nyaman. Dan lagi kalau misal rekan-rekan punya kekasih ataupun juga istri yang juga ikut, otomatis nanti harusnya membeli 2 buku soal CPNS, hanya membeli 1, dan yang satu bisa membeli buku dengan contoh soal ataupun juga pembahasan soal yang lain. Kemudian kalau untuk persiapan dari diri sendiri itu saya tidak pernah menganjurkan untuk rekan-rekan saya mengikuti bimbel ataupun mengikuti perawatan ataupun terapi yang menghabiskan uang jutaan bahkan puluhan juta, seperti rekan-rekan yang sering bercerita kepada saya, katanya buat perawatan gigi saja sudah habis 15 juta, buat menambah tinggi badan, bahkan untuk obatnya saja belum perawatan lain-lain sudah habis 7 juta, buat kursus atau pengulangan materi atau pembelajaran materi memerlukan biaya sampai, ada yang bilang sampai 15 juta. Itu saya rasa terlalu berlebihan rekan-rekan. Karena apa? Kalau kita mengeluarkan uang yang demikian padahal belum tentu kita lolos, itu akan berdampak pada kos yang tinggi, sementara untuk harapan masuk belum tentu. Dan nanti kalau rekan-rekan gagal di pertengahan jalan, otomatis mental rekan-rekan akan sangat down dan berpikir bahwa pendaftaran ASN itu membutuhkan biaya yang besar, padahal aslinya tidak. Misal rekan-rekan memiliki tinggi yang kurang ataupun juga memiliki postur tubuh yang kurang, misal tinggi yang kurang, kalau di kejaksaan sendiri untuk orang-orang yang bertinggi rendah bisa mencoba tahun ini ya di pengadministrasian penanganan perkara atau formasi lain yang dari S1 atau D3. Kalau
rekan-rekan memiliki gigi yang bolong, misal gigi berlubang ataupun gigi lepas, misal di formasi jabatan lain tidak bisa mendaftar, coba di formasi lain. Jadi tidak perlu harus mengeluarkan banyak uang untuk perawatan diri yang kedepannya tidak selalu harus atau tidak akan kembali atau tidak akan membuat rekan-rekan lebih baik. Tapi kalau misal rekan-rekan memiliki penyakit, misal sebelum tes kesehatan rekan-rekan general check up terlebih dahulu dan memiliki gangguan organ dalam ataupun juga organ luar dari tubuh rekan-rekan, kalau rekan-rekan memiliki uang, seperti video-video saya yang sebelumnya saya sudah bahas bahwa untuk tes kesehatan sendiri usahakan untuk general check up sendiri, general check up terlebih dahulu, tapi usahakan mencari yang harga termurah. Kemudian untuk bagian-bagian yang mungkin kurang sesuai atau bisa disebut dengan penyakit, bisa diobati. Toh nanti kalaupun tidak menjadi CPNS, tubuh rekan-rekan akan menjadi sehat. Kemudian kalau menurut saya yang paling utama itu bukan kemoterapi ataupun juga kursus, tapi rekan-rekan bisa mencoba dengan berolahraga rutin. Sebelum seleksi, rekan-rekan biasakan seminggu 3 kali atau minimal seminggu 2 kali berolahraga di pagi hari. Kemudian kalau ingin belajar, saya usulkan untuk belajar di jam 1 sampai jam 4 sebelum subuh. Itu waktu maksimal untuk otak dalam mencerna ataupun menangkap ide dan gagasan. Kemudian untuk rekan-rekan yang memiliki akses internet yang mudah, mungkin bisa melihat di YouTube channel-channel yang membahas seperti saya ini, membahas tentang ASN, tentang CPNS, tentang P3K. Itu sangat banyak rekan-rekan, karena ya mungkin ada beberapa rekan-rekan yang mencoba mencari penghasilan dari sini, tapi hampir semua pengupload YouTube atau namanya YouTuber ya, hampir semua YouTuber itu ingin mencari pahala jariah yang akan terus mengalir. Kalau rekan-rekan bisa mendapatkan pekerjaan karena menonton konten-konten kami, otomatis kami juga akan mendapat sedikit ganjaran karena sudah membantu rekan-rekan mendapat pekerjaan yang halal. Jadi gitu. Untuk rekan-rekan yang punya akses internet mudah dan punya gadget ataupun juga PC yang mumpuni, silahkan meng-subscribe banyak channel-channel YouTube yang membahas CPNS. Bukan cuma saya, tapi juga banyak dari rekan-rekan lain yang bisa rekan-rekan subscribe. Kemudian pahami apa yang disampaikan oleh para YouTuber itu. Kemudian kalau ada yang kurang sesuai antara satu YouTuber dengan YouTuber lain, bisa rekan sampaikan, karena banyak yang berkata sama saya di kolom Facebook saya, di kolom YouTube saya maksud saya, dan juga di Messenger Facebook dan WA, bahwa menurut YouTuber si A peraturannya itu begini, menurut YouTuber si B peraturannya itu begini. Oh, mungkin YouTuber A itu tahunnya ternyata tahun 2017 dan YouTuber B ternyata 2018 dan saya 2019, maka hal itu akan membuat klop, dan dari tahun ke tahun
rekan-rekan akan tahu prosesnya dan otomatis nanti bisa memperkirakan untuk tahun ini seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan semua sudah mempersiapkan, sudah memilih yang tepat, yang sedikit pesaing, dan juga rekan-rekan sudah maksimal dalam berusaha, dalam mencari sumber-sumber informasi, dalam memperbaiki tubuh, dalam belajar. Yang terakhir yang harus rekan-rekan lakukan adalah berserah diri. Karena apa? Semua yang ada di dunia ini, semaksimal apapun kita berusaha, kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Takdir Tuhan itu lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Maka setelah kita berikhtiar, kita mencari ilmu, mencari wawasan, mencari metode yang tepat dalam seleksi kali ini, kita harus ingat bahwa semua itu adalah takdir Allah dan juga ketentuan Allah, dan juga Tuhan-Tuhan lain di kepercayaan lain. Maka rekan-rekan kalau sudah berusaha, udah maksimal, terakhir tinggal memperbanyak sedekah, memperbanyak membantu orang lain, memperbanyak memberi orang lain, memperbaiki diri, menjaga ibadah rekan-rekan, dan juga selalu berdoa, memperbaiki hubungan dengan guru, dengan orang tua, dengan istri, suami, dengan anak, dan dengan saudara-saudara rekan-rekan. Jangan, intinya ketika rekan-rekan sedang memiliki hajat, memiliki keinginan, jangan pernah menyakiti hati atau perasaan orang lain. Dan kalau bisa setiap hari minimal selalu membuat satu orang bahagia. Hal itu yang paling penting dan juga harus rekan-rekan lakukan. Semoga dengan melakukan apa yang saya sampaikan, rekan-rekan bisa menjadi ASN dan lolos CPNS maupun PPPK, dan bisa menunjukkan kebanggaan kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak, orang tua. Kemudian rekan-rekan bisa mendapat kehidupan yang layak dan bisa mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa. Amin. Terutama buat rekan-rekan yang saat ini menonton video saya, semoga sampai akhir besok bisa menjadi lolos dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Itu tadi triks dan tips untuk menjalani seleksi. Bisa, kalau ada yang rekan-rekan anggap ini bermanfaat, bisa klik kolom like, subscribe, dan juga bisa komentar di bawah ini kalau ada pertanyaan yang ingin rekan-rekan tanyakan. Kemudian di sebelah sini juga ada kolom share, bisa rekan-rekan share ke rekan-rekan lain yang mungkin membutuhkan ataupun juga memerlukan informasi tentang ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.